Pernah perhatiin nggak? Mobil yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya udah ngalamin revolusi besar-besaran, tapi diem-diem aja. Ini soal gimana mesin ngasih tenaga ke roda. Kelihatannya sepele, tapi ceritanya panjang dan ngubah segalanya. Oke, yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, kita ambil contoh paling ikonik di Indonesia. Toyota Avanza, siapa sih yang nggak kenal? Mobil sejuta umat ini kan dulunya legenda banget. Penggerak roda belakang alias RWD, terkenal badak, kuat nanjak, pokoknya bisa diandelin lah. Tiba-tiba generasi barunya nongol dan jeng-jeng jadi penggerak roda depan atau FWD. Langsung heboh kan semua orang. Loh kok bisa? Ada apa nih? Dan ternyata ini bukan cuma soal Avanza loh. Ini tren global loh. Coba deh lihat sekeliling. Hampir semua mobil keluarga yang seliweran di jalanan sekarang itu FWD. Jadi, apa sih rahasia di balik perubahan besar-besaran ini? Apa cuma karena biar lebih murah aja? Atau ada dalang lain yang lebih besar di belakangnya? Oke, biar ngerti kenapa kita bisa sampai di titik ini, kita perlu time travel sedikit ke belakang. Sejarah singkat ini penting banget buat ngebuka misteri gimana FWD yang tadinya dianggap aneh, malah jadi raja jalanan sekarang. Jadi gini ceritanya, dulu banget di akhir 1800-an, RWD itu pilihan paling logis. Mesin kan di depan, ya udah tenaganya lempar aja ke roda belakang. Masuk akal. Terus FWD muncul di tahun 1898, tapi masih dianggap ameh lah. Sampai akhirnya, Citroen mulai bikin FWD jadi populer di tahun 20-an. Tapi titik baliknya, game changernya itu, mobil mini di era pasca perang. Mereka punya ide gila. Mesinnya ditaruh melintang atau nyamping. Dan ide jenius yang kelihatannya simple ini bener-bener ngubah dunia otomotif selamanya. Nah, pertanyaannya gimana ceritanya FWD bisa dari ide aneh jadi penguasa jalanan? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya, alasan-alasan utamanya. Oke, alasan nomor 1, simple. Jeniusnya itu ada di kesederhanaannya. Bayangin aja, FWD itu kayak paket all-in-one. Mesin, transmisi, semuanya kumpul di depan. Udah, gitu aja. Bandingin sama RWD yang butuh gardan panjang dari depan sampai ke belakang buat nyalurin tenaga. Ribet kan? Nah, karena FWD komponennya lebih sedikit, artinya mobil jadi lebih enteng, lebih simpel dan pastinya lebih efisien. Tapi, cuma simpel aja nggak cukup. Pabrikan mobil, apalagi yang dari Jepang, itu terkenal hati-hati banget. Mereka nggak mau ambil resiko. Buat mereka, RWD itu teknologi yang udah terbukti puluhan tahun. Udah mateng. Jadi mereka nggak bakal pindah ke FWD kalau teknologinya belum terbukti sebandel RWD. Momen pentingnya itu bukan pas FWD diciptain, tapi pas FWD akhirnya bisa buktiin, hey, gue juga tangguh loh. Nah, disinilah logika bisnis masuk. Desain yang lebih simple artinya apa? Perakitan di pabrik jadi jauh lebih gampang, lebih cepat, dan yang paling penting, lebih murah. Coba bayangin, buat pabrik yang bikin ribuan mobil sehari, ngirit dikit aja dikali ribuan, udah jadi gede banget. Ini murni soal efisiensi produksi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata ada plot twistnya. Ada satu faktor lagi yang super kuat, yang maksa pabrikan mobil buat milih FWD. Dan ini datangnya bukan dari pabrik, bukan dari insinyur, tapi dari pemerintah. Kenalin nih tokoh utamanya. Pajak karbon. Gampangnya gini, pajak karbon itu semacam denda buat polusi. Makin boros bensin mobil, makin gede emisinya. Ya, makin mahal juga pajak yang harus dibayar pabrikannya. Simpel kan? Di Indonesia aja, tarifnya mulai dari Rp30 per kilogram CO2. Kedengerannya receh ya, cuma 30 perak. Tapi, coba deh kaliin angka itu dengan jutaan mobil yang dibuat tiap tahun. Tiba-tiba, angka receh tadi jadi tekanan finansial yang gede banget buat produsen. Bikin mereka pusing 7 keliling. Nah, inilah efek dominonya. Biar pajaknya nggak gede, apa yang dilakuin pabrikan? Mereka ngecilin ukuran mesin, downsizing. Mesin yang lebih kecil dan enteng ini paling cocok, paling efisien kalau dipasangin sama sistem FWD yang ringkas. Nggak banyak tenaga yang kebuang. Jadi, gara-gara satu peraturan pajak, FWD secara nggak langsung jadi pilihan paling logik di zaman sekarang. Oke, tadi kita udah ngomongin soal pabrik, soal duit, soal pajak. Sekarang kita ngomongin yang lebih seru, yang kita rasain langsung di jalanan, soal performa. Dan gak ada debat yang lebih klasik daripada FWD lawan RWD. Ditanjakan. Coba deh bayangin fisikanya. Waktu mobil FWD nanjak, terus kita bejek gas, berat mobil itu kan otomatis pindah ke belakang. Nah, masalahnya, roda yang narik mobilnya itu kan di depan. Jadi, pas bagian depan agak keangkat, cengkraman ban depannya ke aspal jadi berkurang.
Makanya kadang suka ada gejala ban slip sedikit. Sekarang kita lihat mobil RWD. Prosesnya sama, berat pindah ke belakang. Tapi justru ini jadi keuntungan. Kenapa? Karena roda yang ngedorong itu kan roda belakang. Jadi pas beratnya pindah ke belakang, roda penggeraknya malah makin ditekan ke aspal. Traksinya jadi makin mantap pas lagi butuh-butuhnya. Ini dia keunggulan alaminya RWD di tanjakan. Jadi, kalau kita bikin rapornya nih, FWD itu juaranya di efisiensi BBM sama ruang kabin yang lega. Iya kan, lantainya rata, nggak ada gundukan di tengah. Nyaman. Sebaliknya, RWD itu jagoannya buat urusan nanjak dan bawa barang berat. Jadi ya, dua-duanya punya kelebihan di medan perangnya masing-masing. Oke, setelah tahu semua ini, plus minusnya, pertanyaan paling pentingnya sekarang kembali ke kita. Mana yang sebenarnya paling kita butuhin? Gini deh cara gampangnya. Kalau rute harian Anda itu kebanyakan macet-macetan di kota sama ngebut di tol, FWD itu udah pilihan paling pinter dan paling irit. Udah cukup banget. Tapi, kalau Anda sering angkut barang berat atau sering lewat jalanan yang, ya gitu deh menantang, keunggulan RWD itu masih nggak bisa diganggu-gugat. Tapi jujur aja, buat sebagian besar orang, ini bukan faktor nomor satu pas beli mobil. Karena pada akhirnya, jujur aja deh, kita seringkali beli mobil pakai mata, bukan? Lihat aja contohnya Honda HR-V. Desainnya keren, futuristik, orang-orang suka. Ada yang nanya, penggeraknya apa? Jarang banget. Buat mayoritas pembeli, tampilan luar itu seringkali jauh lebih nentuin daripada mesin apa yang ada di dalamnya. Jadi, besok-besok kalau Anda lagi di jalan dan lihat mobil, mungkin Anda nggak cuma lihat sekedar alat transportasi. Anda lihat hasil dari sejarah ratusan tahun, hukum fisika yang simple, dan keputusan bisnis yang rumit. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apa cara Anda ngelihat mobil Anda sendiri jadi sedikit beda? Coba deh renungin.